Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fitria Wilda dengan NIM 22129152. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika dan kaidah penulisan karya ilmiah untuk memenuhi tugas penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Chandra dan juga Ibu Inggria. Oke, minta tolong share screen-nya, Ra. Slide selanjutnya, Ra. Oke, teman-teman semuanya, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, pada materi kaidah penulisan karya ilmiah ini, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian penulisan karya ilmiah, yang kedua sifat-sifat penulisan karya ilmiah, dan yang ketiga jenis-jenis penulisan karya ilmiah. Oke, untuk yang pertama, kita akan masuk kepada pengertian penulisan karya ilmiah. Nah, menurut KBBI, kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dan juga bisa dijadikan dalil dalam matematika. Nah, jadi dapat dijelaskan bahwa kaidah penulisan karya ilmiah ini adalah aturan-aturan standar dalam menulis karya ilmiah yang baik ataupun buruk, yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan oleh seorang penulis. Selanjutnya, Ran. Selanjutnya yaitu sifat penulisan karya ilmiah. Nah, suatu karya tulis ilmiah itu harus memenuhi beberapa kaidah yang terdiri atas 6 sifat. Yang pertama akan yang pertama yaitu sifat logis. Nah, maksudnya di sini logis ini berarti bahwa karya tulis ilmiah yang kita tulis itu harus masuk akal atau sesuai dengan logika pemikiran kebenaran ilmu. Sifat yang kedua yaitu objektif, berarti data dan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau fakta yang kita dapatkan ketika kita melakukan penelitian. Sifat yang ketiga yaitu sistematis. Nah, sistematis di sini berarti sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau lead bank yang konsisten atau berkelanjutan. Yang keempat yaitu sifat andal. Nah, andal di sini maksudnya adalah data dan informasi yang kita temukan itu telah teruji serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang. Sifat yang kelima yaitu desain, berarti karya tulis tersebut terencana dan memiliki rancangan. Dan yang terakhir yaitu sifat akumulatif. Nah, akumulatif ini artinya adalah kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya, serta dapat memberikan kontribusi bagi hasanah iptek yang sedang berkembang. Selanjutnya, Ram. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penulisan karya tulis ilmiah. Nah, ada 2 jenis penulisan karya ilmiah, yaitu yang pertama adalah kaidah umum dan yang kedua ada kaidah secara khusus. Nah, untuk pertama kita akan membahas tentang jenis penulisan karya ilmiah ini secara umum. Kaidah umum ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu dari segi ejaan dan penulisan yang berlaku secara umum. Nah, dalam pengaplikasiannya, kaidah umum bahasa Indonesia dalam penulisan ini telah diatur oleh pemerintah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan ejaan yang disempurnakan atau menurut EYD.
berdasarkan Permendiknas nomor 46 tahun 2009. Nah, membahas tentang pedoman penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua yaitu menggunakan tata istilah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas nomor 146 garis miring U garis miring 2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Kaidah umum yang ketiga yaitu tentang penggunaan penataan kalimat baku yang merujuk pada buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pemilihan kata baku dalam penulisan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pada edisi yang keempat. Selanjutnya kita masuk kepada kaidah secara khusus. Nah, apa itu kaidah secara khusus ini? Kaidah secara khusus yaitu kaidah yang berkaitan dengan teknis penulisan yang telah disepakati bersama dengan yang berlaku di lingkungan sekitar penelitian. Sehingga penerapan kaidah tersebut haruslah diterapkan dengan konsisten dan taat dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah. Nah, kaidah khusus ini ada terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu terdiri dari judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga penomoran, yang keempat perujukan atau pengutipan kata maupun kalimat, yang kelima penulisan daftar pustaka, dan yang terakhir harus dilengkapi dengan tabel dan juga gambar. Slide selanjutnya, Ram. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika penulisan karya ilmiah. Pada etika penulisan karya ilmiah ini, kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, ada pengertian etika karya tulis ilmiah. Yang kedua, pentingnya etika penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, azas-azas penulisan karya ilmiah. Yang keempat, etika apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Dan yang terakhir, pelanggaran yang biasa ditemukan dalam penulisan karya ilmiah. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas apa sih sebenarnya etika karya tulis ilmiah itu. Nah, secara etimologi, etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti adat atau sifat kesusilaan. Jadi, dapat dijelaskan bahwa etika ini adalah salah satu cabang filsafat yang mengatur tingkah laku dan norma-norma yang dikategorikan dalam sesuatu yang baik ataupun buruk. Selanjutnya itu ada kata kode etik karya ilmiah. Nah, kode etik karya ilmiah ini merupakan kumpulan norma-norma yang harus diperhatikan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Ilmiah atau biasa disebut juga dengan ilmu merupakan sebuah proses pemikiran terhadap suatu objek tertentu melalui suatu pendekatan tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa sebuah pengetahuan ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika penulisan karya ilmiah ini merupakan seperangkat norma yang mengatur dalam penulisan karya ilmiah, di mana norma tersebut harus berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, serta perizinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informan. Nah, norma tersebut juga harus mengatur perilaku manusia yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya kita masuk kepada pentingnya etika penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama yaitu untuk menjaga integritas ilmiah. Nah, etika penulisan karya ilmiah ini penting untuk menjaga integritas ilmiah, yaitu dengan cara memastikan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan adalah hasil dari penelitian yang asli. Yang kedua yaitu meningkatkan kredibilitas penulis. Penulis itu harus mematuhi etika penulisan ilmiah yang akan mendapatkan kepercayaan dan kredibilitas di mata komunitas ilmiah. Nah, pentingnya yang ketiga yaitu membangun kepercayaan publik, di mana karya ilmiah yang kita tulis dengan etika yang baik akan membangun kepercayaan publik terhadap hasil penelitian dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu mencegah plagiarisme. Etika penulisan ilmiah ini menekankan tentang pentingnya menghindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber referensi dengan benar dan juga lengkap. Dan yang terakhir yaitu dengan menjaga etika penulisan ilmiah ini, kita mampu menghindari konflik kepentingan. Etika penulisan ilmiah ini mengharuskan penulis untuk mengungkapkan konflik kepentingan yang mungkin mempengaruhi objektivitas penelitian dan juga penulisan.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada azas-azas penulisan karya ilmiah. Apa saja sih azas-azas dalam penulisan karya ilmiah ini? Yang pertama yaitu kejelasan atau clarity. Nah, karya ilmiah ini harus konkret dan juga jelas, di mana kejelasan itu tidak saja berarti mudah dipahami, mudah dibaca, tetapi juga harus tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan. Tidak boleh bersifat samar-samar, tidak boleh kabur, tidak boleh ada di wilayah abu-abu. Yang kedua yaitu ketepatan atau accuracy. Nah, ketepatan ini dalam karya ilmiah menjunjung tinggi tentang keakuratan, di mana hasil penelitian ilmiah dan cara penyajian hasil penelitian itu haruslah tepat dan juga akurat, supaya karangan ilmiah sungguh-sungguh akurat atau penulis atau peneliti harus sangat cermat, sangat teliti, tidak boleh sembrono atau main-main dengan ilmu. Azas yang ketiga yaitu peringkasan. Karya ilmiah itu ditulis harus ringkas. Nah, ringkas di sini tidak sama dengan kata pendek. Karangan yang tebalnya 500 halaman dapat dikatakan ringkas, asalkan di dalamnya tidak terdapat bentuk-bentuk kebahasaan yang bertele-tele. Selanjutnya, Ra? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang etika apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama yaitu etika tentang kejujuran. Kejujuran dalam penulisan suatu karya tulis sangatlah diperlukan, terutama saat mencantumkan sumber referensi data hasil penelitian dan pelaksanaan metode penelitian. Di mana ketidakjujuran dalam penulisan karya ilmiah ini bisa mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran dari hak suatu karya tulis ilmiah. Selanjutnya yaitu objektivitas. Penulisan suatu karya tulis ilmiah yang baik dipandang dari sudut objektivitasnya, di mana objektivitas ini berdasarkan dengan data yang sebenarnya yang mencerminkan suatu karya tulis ilmiah yang baik. Yang ketiga yaitu ada etika tentang pengutipan. Bila mengambil referensi, pemikiran atau bahan penulisan dalam suatu karya ilmiah, eh, kita harus mengambil referensi yang akurat dan tidak boleh ada kata-kata yang berbeda. Selanjutnya yaitu ketelitian. Dalam menulis suatu karya ilmiah, kita harus menghindari hal-hal kecil yang menurunkan kualitas suatu karya tulis, terutama pada saat mencantumkan sumber asal, karena sumber yang ditulis harus jelas asalnya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang disengaja yang bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam penulisan suatu karya tulis. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu pelanggaran yang biasa ditemukan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, ada 5 pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah fabrikasi dan falsifikasi data. Fabrikasi data biasa juga disebut dengan mempabrik data atau membuat data yang sebenarnya, tetapi tidak ada atau lebih umumnya membuat data fiktif atau tidak nyata. Sedangkan falsifikasi data ini merupakan mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan simpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Pelanggaran yang kedua yaitu pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas. Pemanfaatan data dari sumber yang tidak jelas yaitu hal yang tidak boleh dilakukan dalam karya ilmiah. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu data tersebut valid atau tidak, dan karya ilmiah tidak boleh mengikuti data hasil penelitian seseorang, karena pada dasarnya karya ilmiah adalah hasil penelitian dari kita sendiri terhadap suatu masalah atau teori yang ingin kita bahas. Nah, pelanggaran yang ketiga yaitu slicing, di mana salami slicing ini memiliki banyak makna dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang penulisan karya ilmiah ini. Yang keempat ada publikasi ganda, maksudnya adalah mempublikasikan suatu karya atau tulisan yang sama di berbagai tempat. Biasanya orang yang melakukan ini memungkinkan untuk mendapat 2 nilai kredit poin yang berbeda dari satu tulisan atau satu isu. Yang terakhir, pelanggaran yang terakhir yaitu plagiarisme. Nah, plagiarisme ini sangat sering dilakukan oleh orang, di mana plagiarisme ini merupakan
plagiat atau menculik hasil dari penelitian orang. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian materi tentang etika dan kaidah penulisan karya ilmiah. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apakah teman-teman semuanya sudah paham dengan pemaparan materi dari saya? Oh, Oke, karena sudah paham, maka saya akhiri presentasi saya pada siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.